Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ginggar Ferinda Lucianti dengan NIM 21613191 dari kelas C. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil critical appraisal dengan menggunakan checklist dari Drummond. Adapun jurnal yang saya analisis berjudul Cost Effectiveness Analysis of Bevacizumab Biosimilar versus Originator Bevacizumab for Metastatic Colorectal Cancer. Jurnal ini diterbitkan pada Desember 2024 oleh International Society for Pharmacoeconomics and Outcome Research, dapat diakses melalui laman Elsevier. Baik, langsung saja untuk checklist yang pertama, ingin mengetahui apakah tujuan penelitian jelas dan terkait dengan analisis biaya dan efektivitas. Jawabannya adalah iya. Sebagaimana yang tertera di abstrak, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui cost saving dan cost effectiveness dari MVAC dan Zirabev, di mana MVAC dan Zirabev ini merupakan biosimilar bevacizumab pertama yang disetujui untuk pengobatan lini pertama kanker kolorektal metastatik. Studi ini dilakukan menggunakan sudut pandang Public Health Payers atau lembaga asuransi kesehatan publik. Kemudian checklist yang nomor 2, ingin mengetahui apakah intervensi yang dibandingkan dijelaskan secara lengkap. Jawabannya adalah iya. Pada penelitian ini, intervensi yang dibandingkan adalah biosimilar bevacizumab yaitu MVAC dan Zirabev dengan originator bevacizumab atau Avastin untuk pengobatan kanker kolorektal metastatik. Kemudian, checklist yang nomor 3, ingin mengetahui apakah efektivitas intervensi dijelaskan dan dengan metode yang tepat. Jawabannya adalah iya. Jadi penelitian ini menggunakan metode cohort retrospektif yang menggunakan data dari populasi di Ontario, Kanada. Jadi obat biosimilar ini dirancang untuk memiliki efikasi dan keamanan yang serupa dengan obat aslinya, tetapi dengan biaya yang lebih rendah. Selain itu, biosimilar menjadi alternatif yang menarik bagi penyedia layanan kesehatan dan pembayar karena dapat menciptakan kompetisi dan membantu menurunkan harga obat asli. Nah, dalam studi ini, efektivitas biosimilar dan originator bevacizumab diukur dengan menggunakan life years gain dan quality adjust life year atau KALI. Kemudian, untuk checklist yang keempat, ingin mengetahui apakah biaya dan outcome dijelaskan dengan lengkap dan sesuai perspektif penelitian. Jawabannya adalah iya. Jadi, outcome utama dari penelitian ini adalah incremental net monetary benefit dan incremental net health benefit. Jadi, peneliti memilih menggunakan INMB dan INHB itu karena perbandingan biosimilar dengan obat originator jika menggunakan ICER itu mungkin tidak memiliki informasi yang jelas atau malah sulit dimengerti. Nah, biaya yang dianalisis itu merupakan biaya medis langsung yang diperoleh dari ODP database. Biaya ini meliputi biaya rawat inap, biaya obat, kunjungan UGD, biaya ambulans, dan sebagainya yang tertera di layar ini. Kemudian checklist nomor 5, ingin mengetahui apakah biaya dan outcome diukur dengan unit yang tepat dan detail. Jawabannya adalah tidak. Jadi penelitian ini tidak memasukkan pengukuran seperti jam perawatan atau kunjungan dokter karena fokus utama penelitian ini adalah menilai biaya dan manfaat dalam bentuk uang serta tahun hidup yang diperoleh. Pendekatan ini dianggap lebih relevan dan praktis untuk mendukung pengambilan keputusan dalam kebijakan kesehatan, terutama ketika data fisik itu sulit diakses atau tidak tersedia. Kemudian, checklist nomor 6 ingin mengetahui apakah analisis biaya dan outcome incremental itu dijelaskan. Apakah ISER dihitung? Jawabannya adalah iya. Jadi, di sini perhitungan itu tidak menggunakan ISER, melainkan menggunakan perhitungan INMB dan INHB. Jadi, INMB itu dihitung dengan cara willingness to pay dikali dengan perbedaan efektivitas, kemudian dikurang dengan perbedaan biaya. Sedangkan untuk INHB itu dihitung dengan perbedaan efektivitas dikurangi perbedaan biaya dibagi dengan willingness to pay. Nah, nilai positif untuk INHB dan INMB ini menunjukkan bahwa biosimilar dianggap cost efektif dan memberikan manfaat kesehatan. Kemudian, checklist selanjutnya, nomor 7, ingin mengetahui apakah data di masa depan disesuaikan dengan discounting? Jawabannya adalah tidak. Jadi, penelitian ini tidak menerapkan discounting karena periode analisis utamanya itu hanya 1 tahun setelah pengobatan dimulai. Sebagaimana yang tertera di layar ini, hal tersebut dianggap tidak terlalu panjang atau periodenya pendek, sehingga tidak memerlukan penyesuaian nilai waktu. Selain itu, meskipun analisis diperluas hingga 2 tahun, discounting ini tetap tidak digunakan untuk menjaga kesederhanaan perhitungan dan memastikan hasilnya nanti dapat dibandingkan secara langsung antara periode 1 tahun dengan periode 2 tahun.
Kemudian, checklist yang nomor 8 itu ingin mengetahui apakah ada data incremental cost dan outcome. Jawabannya adalah iya. Jadi, pada bagian diskusi, disajikan tabel berikut ini. Nah, incremental difference itu mencakup perbedaan dalam biaya, kemudian perbedaan life years gain, dan kali antara biosimilar dan originator. Nah, untuk penghematan biaya, di semua analisis, base case, 1 year, dan 2 year, biosimilar itu lebih hemat biaya dibandingkan dengan originator bevacizumab, dengan penghematan yang meningkat seiring berjalannya waktu. Kemudian untuk hasil kesehatan life years gain dan kali, di sini tidak ada perbedaan signifikan dalam LYG antara biosimilar dan originator. Dengan di sini biosimilar itu menunjukkan sedikit penurunan dalam kali di semua analisis. Kemudian, checklist selanjutnya, apakah ketidakpastian data diperhitungkan dalam analisis sensitivitas? Jawabannya adalah iya. Jadi, penelitian ini melakukan bootstrapping dengan mengambil 1.000 resample untuk memperkirakan distribusi cost dan outcome. Nah, penelitian ini juga melakukan analisis sensitivitas untuk mengevaluasi skenario alternatif seperti menggunakan horizon waktu yang berbeda, di sini periode 2 tahun, dan menghitung total biaya dan efek berdasarkan subkelompok tertentu dari biosimilar seperti MVAC dan Zirabev. Kemudian checklist yang terakhir, itu ada beberapa sub-pertanyaan. Yang pertama, apakah ISAR ditafsirkan? Jawabannya adalah analisis cost efektif biosimilar bevacizumab itu tidak menggunakan ISAR, tetapi ditafsirkan menggunakan incremental net monetary benefit dan incremental net health benefit. Kemudian, apakah penelitian ini dibandingkan ke penelitian yang lain? Jawabannya adalah iya. Jadi penelitian ini dibandingkan ke yang lain. Sebagai contoh, di sini analisis yang dilakukan oleh Pataki et al. Itu menunjukkan bahwa pengurangan harga originator bevacizumab itu sebesar 50% dapat menurunkan ISAR serta signifikan, menjadikannya lebih cost efektif. Kemudian, apakah penelitian ini membahas generalisasi? Apakah bisa digunakan untuk kelompok yang lebih luas? Jawabannya adalah iya. Jadi penelitian ini dapat diterapkan untuk biosimilar lain. Hal ini menunjukkan potensi generalisasi hasil kelompok yang lebih luas. Kemudian, apakah penelitian ini menyebutkan variabel pengganggu selain cost dan outcome yang dapat dipengaruhi? Jadi, penelitian ini menyebutkan variabel pengganggu selain biaya dan hasil, yaitu komorbiditas yang diukur dengan Charlson Comorbidity Index dan Adjust Clinical Groups. Jadi penelitian ini menggunakan model regresi logistik multivariat untuk menghitung propensi skor sehingga dapat mengontrol perbedaan karakteristik pasien yang mempengaruhi hasil. Kemudian, yang terakhir, apakah studi dapat diimplementasikan atau diadopsi untuk negara kita? Jadi jawabannya adalah iya, karena di berbagai negara, evaluasi ekonomi sebelumnya itu telah menyimpulkan bahwa originator bevacizumab itu tidak dianggap cost efektif. Hasil studi tentang biosimilar bevacizumab ini bisa diterapkan di negara lain, termasuk negara kita Indonesia. Namun harus memperhatikan kondisi dan aturan yang ada. Nah, penelitian ini lebih lanjut mungkin diperlukan untuk memastikan bahwa hasilnya nanti tetap relevan dan efektif di lingkungan yang berbeda. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.